Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Roli. Kita lanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu membuat laporan penjualan dengan follow up, sum if, dan follow up yang kita komunikasikan dengan rumus dengan if. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ataupun kita sudah membuat laporan penjualan dengan menggunakan rumus follow up dan follow up yang dikomunikasikan dengan if. Untuk selanjutnya kita membahas kita memberikan tutorial tentang rumus sum if, dan sum if. Kita lihat data penjualan yang sudah saya siapkan. Ini data penjualan yang sudah saya siapkan. Oke, data penjualan yang sudah saya siapkan. Dari data penjualan ini yang diminta adalah yang pertama, berapa total sepeda motor yang terjual baik unit dan nilainya. Kemudian berapa total penjualan masing-masing produk. Yang selanjutnya, berapa total penjualan masing-masing produk berdasarkan wilayah. Kemudian berapa total penjualan salesman per masing-masing produk. Jadi jawabannya kita langsung aja. Untuk jawaban pertama ini sederhana aja, rumusnya sum saya sudah buatkan. Sum, kemudian kita blok ranknya, kemudian tinggal kita enter. Begitu juga dengan jumlah harganya. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 2 sama nomor 3 ini bisa kita gabungkan menjadi satu tabel jawaban. Oke, kita buat langsung aja. Kita buat dulu. Kita ambil nama dari nama barang langsung supaya nggak ngetikkan lagi. Oke, seperti ini. Ini kode barang, nama barang, kemudian penjualan per wilayah. Berarti ini pertama Sumut, kemudian Aceh, baru total. Oke, jadi ini kuantitasnya, ini nilai dalam kurung, ataupun langsung aja kita buat ini rupiahnya. Untuk sebelahnya tinggal kita tarik seperti ini. Oke, ini kita merger selnya biar cantik. Oke, kemudian kita border. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk pertanyaan nomor 3. Jadi pertanyaan nomor 2 bisa langsung mewakili di sini. Berapa total penjualan masing-masing produk berdasarkan wilayah. Rumusnya adalah sum if, buka kurung, sum rank yang akan kita jumlahkan. Ya, kita blok. Kemudian kita klik F4 atau string ataupun dolar, supaya pada saat kita tarik datanya ke bawah, kita tarik rumusnya ke bawah, dia terikut. Kemudian kriteria rank yang akan kita jumlahkan. Kriterianya ini berdasarkan kode barang. Sama juga kita klik F4, baru kemudian kriteria 1, baru kriteria rank keduanya adalah wilayah. Kemudian kita klik lagi F4 atau string, kemudian baru kriteria kedua Sumut, ya, ataupun wilayah. Kita klik juga F4 ataupun
string supaya rumusnya ketarik ke bawah pada saat kita kopikan rumusnya ke bawah. Oke, kemudian enter. Ya, ini tinggal kita tarik rumusnya ke bawah. Oh, ini ada yang salah. Oke, kita lihat ada yang salah. Ada yang salah rumusnya. Kita lihat. Yang salah. Oke. Oke, yang salah ini. Yang salah yang ini. Lupa kita buat stringnya yang sumut. Oke, klik string. Dia rumusnya ketarik ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, di bawah kolom total. Ini sama dengan sum. Tinggal kita tambah ini. Oke, seperti ini, lebih kurang. Kemudian untuk nominal rupiahnya, nominal penjualannya sama rumusnya sama, cuman kolom yang kita ambil adalah kolom nilai, sama dengan sum if. Kolom yang akan kita jumlahkan selanjutnya adalah kolom jumlah harga. Klik F4, kemudian masuk ke kriteria pertama. Kriteria pertama adalah kode barang, rank kriterianya. Baru kriterianya adalah ini. Kemudian baru kriteria kedua wilayah. Kemudian klik lagi F4. Baru kriteria kedua yaitu nama wilayah. Baru ini juga kita klik F4 supaya rumusnya bisa kita tarik ke kolom baris di bawahnya. Oke, seperti ini. Oke, untuk rumus di sebelahnya sebenarnya kita bisa tinggal mengcut ya, blok ini kita cut, pilih cut. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Ini rumusnya yang sudah kosong, tinggal kita tarik lagi dari bawah ke atas. Ini untuk mempercepat. Jadi tinggal kita ganti wilayahnya. Ini sumut, caranya seperti ini. Tarik ke wilayah Aceh. Seperti ini. Oke. Baru kita tarik rumusnya ke bawah. Oke. Untuk total sebenarnya kita bisa langsung menambahkan dari data yang sudah ada untuk lebih gampang. Oke, seperti itu. Oke, nampak ya, langsung menjumlahkan. Cuman di tutorial ini saya akan membuatkan gimana caranya kita membuat dengan rumus sum if. Jadi tidak kita jumlahkan dari sini, kita buat rumus sendiri sama dengan sum if rank kriteria rank ya. Kemudian kriterianya apa? Kriteria barangnya ini. Baru masuk ke kolom yang akan kita jumlahkan. Pertama kolom kuantitas. Klik F4, kemudian tutup kurung. Baru kita
lagi rumusnya ke bawah ya, sama dengan yang di sebelahnya. Tadi udah saya contohkan cara meng-cut dengan klik kanan cut. Ini pakai Ctrl X juga bisa, Ctrl X kemudian Ctrl V. Tarik lagi ke atas, baru kita ganti rank ataupun kolom yang akan kita jumlahkan. Baru kita tarik lagi rumusnya ke bawah. Ya, seperti itu. Ya, sama ya kawan-kawan ya, dengan di atas ya, bisa diperhatikan. Oke. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, berapa total penjualan masing-masing produk? Jadi total penjualan masing-masing produk untuk Supra X 125 sama dengan 14 unit, Revofit 6 unit, Scoopy 16 dan seterusnya. Nilai rupiahnya ini. Oke. Ini penjualan per total per masing-masing produk. Kemudian kita untuk pertanyaan selanjutnya, total penjualan masing-masing produk berdasarkan wilayah. Jadi kita lihat untuk wilayah Sumut, Supra X 125 lakunya 8, wilayah Aceh lakunya 6. Ya. Nampak ya? Untuk wilayah Sumut ya 8, Supra X 125, untuk wilayah Aceh lakunya 6 unit. Revofit 2, di Acehnya 4 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah berapa total penjualan salesman, per masing-masing produk. Pertanyaan nomor 4. Yang untuk pertanyaan selanjutnya kita coba buat di sheet yang berbeda. Oke, kita buat di sheet lain. Seperti ini. Ya, kita buat dulu, siapkan kolomnya. Jadi ini nama salesman. Oke, salesman-nya ada 4 ya. Baru ini kalau kita nggak mau mengetikkan, kita bisa buat di sini pakai data validasi list sama dengan salesman. Ini oke, tinggal jadi listnya sudah tersedia, kita tinggal pilih, masukkan nama salesman-nya. Oke, seperti itu. Baru di sini total. Kebetulan untuk total penjualan salesman yang diminta unitnya aja. Oke, seperti ini. Oke, baru kita masukkan datanya sama dengan sum if sum ranknya di sheet penjualan. Oke, klik F4 untuk mengunci. Kemudian baru kriteria pertama adalah kode barang, kunci ya. Kemudian kriterianya kode barang. Kemudian rank kriteria keduanya adalah nama salesman. Jadi di nama salesman, kemudian F4 untuk mengunci. Kemudian kriterianya adalah salesman. Oke. Ini klik F4 untuk mengunci. Kemudian tutup kurung. Tinggal ditarik ke bawah. Oke. Total. Oke. Kemudian untuk nama putri, saya teskan satu kali lagi ya, sama dengan sum if masuk ke sheet penjualan, kuantitas yang mau kita jumlahkan, nilai yang mau kita jumlahkan. Oke. Kemudian kriteria 1. Oke, masuk sini. Kemudian
Kemudian rank kriteria 2 adalah nama salesman. Oke, M4 ataupun string untuk mengunci. Baru kemudian kriteria 2 4 untuk mengunci supaya rumusnya tetap rumusnya bisa ditarik ke bawah. Kemudian enter. Oke, seperti ini. Ini tinggal untuk selanjutnya tinggal di cut ataupun Ctrl X. Saya Ctrl X saja ya, Ctrl X kemudian Ctrl V. Dan ini ditarik lagi. Ini diganti namanya dengan nama Romi. Oh, ini tadi namanya Putri. Maaf ya, salah tadi ya, Putri. Tarik ke bawah. Kemudian Romi. Ya. Oke. Kemudian Rolly. Ctrl X, kemudian Ctrl V. Ganti ke Rolly. Oke. Total sama dengan sum. Oke, seperti ini. Oke, nampak total penjualannya adalah total unit yang terjual adalah 107 unit. Jadi untuk penjualan Budi itu Supra X125 sama dengan 8 unit. Rolly ada 6 unit, Revovit untuk Budi ada 2 unit, Putri 4 unit, Romi sama Rolly nggak ada. Kemudian untuk Scoopy Stylist, Budi ada jual 6, Rolly ada jual Romi ada 6, Rolly 4, sementara Putri kosong. Untuk Vario, Budi ada 16, Romi ada 6, Rolly ada 4, dan seterusnya. Total penjualannya adalah 107 unit. Oke, kita lihat total penjualan 107 unit. Sama ya. Ya, seperti itu ya, sahabat ya. Selanjutnya mungkin kalau seandainya kita mau menambahkan nilainya, nilai penjualannya sama seperti yang yang udah kita buat yang tadi. Kalau kita menambahkan kolom rupiah, tinggal ditambahkan di samping. Jadi kebetulan di sini untuk penjualan masing-masing salesman saya cuman membuat kuantitasnya aja. Jadi kalau ini misalnya kalau saya ganti nama orangnya di Budi ini, perhatikan, misalnya saya klik di sini, ganti nama jadi Rolly, otomatis penjualannya jadi penjualan saya 20. Ataupun saya ganti ke nama Romi, jadi penjualannya ganti 29, nampak ya. Kemudian misalnya saya ganti ke Putri, nampak langsung berubah jadi 14. Jadi ini tadi penjualan yang pertama yaitu Budi, jadi jumlahnya 107. Ini juga kalau saya ganti pasti berubah, di sini juga pasti berubah. Ini nama kedua tadi Putri. Oke, saya rasa itu aja. Untuk selanjutnya pada tutorial berikutnya itu saya akan membahas tentang membuat laporan stok, cara membuat laporan stok dengan kombinasi juga rumus follow up, if dan if. Untuk saat ini saya rasa itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe untuk terus berlangganan dengan channel saya. Jangan lupa sekali lagi di subscribe untuk berlangganan dengan channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.